Lihat deh, ini bisa Anda manfaatkan sebagai ruangan privasi Anda di rumah ini. Rumah mewah 3 lantai terbaru dari Summarecon. Luas bangunan lebih dari 300 meter persegi, bisa 4-5 kamar, harganya 4,7 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Summarecon Crown Gading, New City, New Kelapa Gading. Hari ini kita akan review salah satu kawasan terbaru dari Summarecon, yang kebetulan ini adalah kawasan ke-8 yang dikembangkan oleh Summarecon. Ya, kita sama-sama tahu ya, Summarecon salah satu developer terbesar yang ada di Indonesia yang sudah berhasil mengembangkan 7 kawasan, yaitu ada Summarecon Kelapa Gading, Summarecon Serpong, lalu ada Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Summarecon Karawang, Summarecon Makassar, Summarecon Bogor, dan ini yang terbaru, Summarecon Crown Gading. Sekarang saya mau bahas dulu nih, ada beberapa poin penting yang teman-teman harus ketahui kenapa ini jadi salah satu hunian yang sangat layak banget jadi tempat tinggal kalian. Oke, ada 12 alasan, tapi nanti akan saya pecah jadi beberapa ya. Pertama adalah jelas dari kawasan tadi saya sudah sebutkan, ini adalah kawasan ke-8 yang dibangun oleh Summarecon, yang dimana semuanya terintegrasi dengan kawasan kota mandiri. Akan ada apa aja? Akan ada sekolahan, apartemen, komersial, gedung tinggi, fasilitas sosial seperti rumah sakit, lalu juga ada taman, dan masih banyak lainnya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir, kalau tinggal di kawasan Summarecon sudah pasti jadi kota mandiri yang sangat lengkap sekali. Nah, berikutnya apa? Yaitu lokasi yang strategis yang sudah memiliki banyak akses tol. Yang saat ini sudah existing, yang sudah bisa digunakan adalah ada 2 ya. Pertama adalah akses tol dari JOR atau Lingkar Dalam, dan yang kedua adalah dari Kelapa Gading Pulau Gadung. Nah, itu yang sudah eksis di sisi selatan. Tenang aja, nanti di sisi utaranya akan ada jaraknya, itu future akses tol hanya jaraknya 1 km. Yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, yaitu tol Tarumajaya. Jadi tenang aja, soal akses pasti dipikirin yang paling utama oleh Summarecon. Nah, berikutnya apa lagi? Jarak dari sini ke kawasan Kelapa Gading itu juga kurang lebih sekitar 15 menit aja. Jadi buat teman-teman misalkan kerja atau usaha di daerah sana, tinggal di sini jadi salah satu opsi yang tepat banget nih. Dan yang paling penting adalah luas dari kawasan ini totalnya adalah 437 hektar. Jadi Anda kebayang ya, tinggal di sini tuh nantinya mungkin 2, 3, 5 tahun ke depan Anda akan mendapatkan semua fasilitas yang lengkap. Apalagi saya spill sedikit bocorannya nih, akan ada mall yang paling mewah yang akan dibuat oleh Summarecon. Keuntungan yang kelima, Trusted Developers in Indonesia. Ini adalah buah kerjasama Summarecon dengan Duta Putra Land. Nah, yang keenam, Master Plan Summarecon Crown Gading ini dirancang langsung oleh seorang master planner dengan reputasi internasional, si Barney Sofian, dengan tangan emasnya yang membuat desain ibu kota negara kita yang baru, yaitu IKN. Dan yang ketujuh nih, hunian didesain oleh The Best Architects Hadi Prana dan Nathan Eka. Berikutnya kita lihat tuh nih, sebelum lihat rumahnya, sabar dulu. Kita lihat dulu ke fasilitas clubhouse-nya. Oke, kita udah sampai nih di clubhouse-nya. Di sini kita bisa lihat ya, ke sebelah sini. Jadi untuk kolam renangnya terpisah jadi 2 ya. Di sebelah sini untuk yang anak-anak, di sebelahnya persis ada area children playground. Lalu di belakang saya ini yang untuk dewasanya ini cukup besar ya, semi olimpik, dan ini juga banyak sekali area-area santai, ada gazebo-nya juga. Terus juga di atas ada area-area untuk komunal santai-santai, ada lounge-nya. Jadi kalau Anda lagi kumpul nih dengan teman, kerabat, keluarga, bisa langsung ke sini aja. Di sini juga sudah lengkap semua untuk area di sininya, apalagi nanti di kawasan itu juga banyak banget nih. Ada area danau juga, ada area hijau yang seluas 26 hektar. Nah, udah penasaran kan rumahnya sebagus apa sih kira-kira dan semewah apa? Langsung aja yuk kita lihat rumahnya. Sekarang kita bahas rumahnya ya, mulai dari tampak depan fasadnya. Udah kelihatan banget ini konsepnya adalah modern klasik, ada sentuhan-sentuhan kayak Eropa lah ya. Ini kalau kita lihat dari depannya aja didominasi sama 2 warna, yaitu putih dan hitam. Nah, nanti di dalam itu lebih mewah lagi sebelum kita masuk. Saya juga mau info, ini tipe yang paling mewahnya, yaitu tipe 12x16. Kebetulan ini posisi hook, jadi luas tanahnya adalah 237 meter persegi. Luas bangunan yang standarnya untuk yang tipe premium etik ini adalah 307 meter persegi. Sedangkan untuk yang ini tipenya ada sedikit penambahan, jadi 314 meter persegi. Nah, oke, kita sekarang ke sini yuk. Ini area tamannya besar banget ya. Area tamannya besar banget. Nah, di sini sudah terdapat fasilitas untuk 2 mobil.
sebenarnya bisa nambah satu kalau di bagian depan ya. Jadi bisa 3 lah kurang lebih. Nah, terus di sini sudah terpasang kanopi. Ini bukan tempered glass ya, tapi laminate glass. Jadi ini jauh lebih bagus. Dan ini juga semua spesifikasinya sudah yang terbaik, yang paling speknya tinggi. Dan ada 2 akses pintu nih. Yang pertama sebelah situ untuk pintu utamanya, dan yang kedua sebelah sini. Jadi ini adalah akses untuk langsung ke area kamar ART, kamar mandi, dan juga area dapur kotor serta taman di belakang. Nah, kita nanti masuk ke lewat sini ya. Oke, nah di sebelah sini, teman-teman lihat deh, masih ada area yang besar banget. Sebenarnya kalau misalkan nanti mau dibuat ya agak-agak turunan gitu, jadi misalkan orang tua kita udah sepuh atau mungkin ada keluarga yang sudah sepuh menggunakan kursi roda bisa naik, tinggal didorong aja. Nah, di sini besar banget loh buat area terasnya. Nah, pintunya juga sudah smart door lock yang pakai kamera dari Dexon, jadi udah yang terbaru yang tercanggih. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Wow, ini dari baru masuk aja udah mewah banget. Sekarang kita bahas dulu lantai satunya. Begitu masuk, di sini ada area foyer, bisa untuk dimanfaatkan untuk misalkan sebelah sini ya. Anda bisa letakkan meja seperti ini, atau mungkin untuk rak-rak sepatu atau rak jaket misalkan bisa Anda letakkan di sebelah sini. Nah, sebelah sininya Anda bisa manfaatkan untuk area meja tamu seperti ini, area ruangan tamu ya. Jadi salah satu ciri khas rumah mewah pertama adalah ruang tamu dengan ruang keluarganya itu terpisah. Nah, di sebelah sininya di kanan kiri terdapat partisi ya. Ini bisa Anda tiru juga nanti untuk rumah kalau misalkan Anda beli yang unit ini. Karena nanti pas Anda beli dapatnya plong aja dia. Jadi lebih besar lagi ruangannya. Anda mau tutup pun nanti pakai pintu atau pakai partisi lain juga bisa banget. Nah, lanjut kita ke sebelah sini. Wah, ini saya suka banget sih. Area ruang keluarga di lantai satunya ini besar banget. Mungkin ini ukurannya sekitar bisa 3-4 meter ya, kotak gitu. Kalau dihitung di sini bisa muat mungkin kurang lebih 10 orang. Jadi ini area utama yang punya area void. Void ini keren banget dan mewah banget. Tingginya kurang lebih sekitar 6 meter dari floor to ceilingnya. Jadi kalau misalkan nih Anda bayangin ya, ada keluarga, teman, sahabat, kerabat lagi main ke sini kumpul-kumpul. Jadi rasa bangga yang kita miliki itu bertambah banget. Di belakang sini juga ada area taman sebenarnya. Cuma karena posisi rumahnya di hook, jadi dia ada tanah lebih ke samping, dibuatlah kolam renang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi yuk, lihat ruangan berikutnya. Nah, sebelum kita ke area kamar di lantai 1, kita ke sini dulu ya. Ini saya suka banget. Jadi di sini dibuat ruang makan yang terkoneksi langsung dengan area dapur. Ini dapur bersih, tenang aja. Dapur kotornya atau dapur basahnya ada di belakang. Nanti kita lihat. Dan pemandangannya juga bagus banget tuh. Bayangin ya, Anda lagi kumpul dengan keluarga, makan siang, makan malam. Nah, pemandangannya adalah ke area taman. Makanya taman ini bisa Anda manfaatkan dengan berbagai fungsi yang bisa Anda maksimalkan di rumah ini. Oke, ini muat bisa sekitar 8 ya. Anda kalau mau lebih besar lagi sebenarnya masih muat, karena space-nya masih besar banget. Tapi anggap aja 8 udah cukup lah ya. Lanjut, kita ke area belakang dulu. Nah, di sini ada pintu lagi. Pintu ini untuk akses ke kamar ART, kamar mandi ART, area taman belakang. Jadi ada kayak taman kecil gitu, dan dapur kotornya. Terdapat 2 ruangan. Jadi di sebelah kanan saya, di sini yuk kita lihat sini. Jadi yang tadi sempat saya bahas di awal, ini adalah pintu akses dari luar untuk langsung ke area dapur kotor, kamar ART atau kamar asisten rumah tangga dan kamar mandinya, serta area servis. Jadi di sini cukup oke ya menurut saya memanfaatkan ruangan yang ada. Ini kan di bawah tangga ya, jadi dia memanfaatkannya untuk area laundry. Nah, nanti jemurnya di mana mas? Jemur bisa di area belakang sana. Oke. Nah, ini juga area dapurnya nih. Jadi kalau Anda mau masak untuk yang agak berat, yang aromanya cukup menyita perhatian, nggak perlu khawatir karena letaknya di belakang. Di sini bisa Anda manfaatkan sebagai area untuk jemur sebenarnya. Kenapa? Karena ada area void yang tinggi banget, jadi aman banget nih untuk jemur di sini. Tidak akan mengganggu pemandangan di sekitar dari rumah yang Anda tinggali. Oke, udah beres nih. Kita lihat ke area belakangnya. Sebelum naik ke atas, seperti yang tadi saya sempat bahas, kita akan lihat kamar tidur di lantai 1. Nah, kamar tidur terletaknya di sini. Oke, kita masuk dari sini. Wow, ini sih cukup ideal untuk jadi kamar tidur di lantai 1.
untuk Anda jadikan kamar tidur orang tua, misalkan Anda masih tinggal dengan orang tua Anda pun pas sangat nyaman tinggal di sini. Kenapa? Karena pertama, kamarnya besar. Ini muat kasur ukuran queen size atau king size. Dengan kanan kirinya masih sangat lega nih. Bisa taruh nakas seperti ini. Lemari juga masih available di sebelah sana yang besar. Dan tetap mendapatkan pencahayaan yang maksimal. Karena di sini besar sekali nih kacanya. Jadi tenang aja, untuk sirkulasi udara di rumah ini semuanya sudah dipikirkan dengan sangat matang. Ditambah lagi, kamar mandinya dari dalam bisa diakses. Jadi khusus kamar tiduran di lantai 1, dia punya 2 akses. Akses kamar mandi pertama dari sini, dari kamar utamanya. Dan ini cukup besar ya untuk area kamar mandinya. Dan yang kedua bisa diakses, ada connecting door dari area depan. Di sini. Semua juga sanitarinya sudah dari Toto ya, jadi Anda tidak perlu khawatir soal kualitasnya. Sumarecon pasti memberikan yang terbaik untuk hunian yang Anda tinggali untuk jangka waktu yang panjang. Sekarang kita akan lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat 3 kamar tidur dengan masing-masing semua kamarnya ada kamar mandi dalam dan ada area ruang keluarga yang kedua yang cukup privasi dan cukup besar. Yuk, kita lihat ke atas. Oke, kita sampai di lantai 2. Nah, sebelum kita lihat kamarnya, di sini saya sebutkan dulu ada apa aja. Ada 3 kamar tidur. Kamar tidur yang pertama, kamar tidur yang kedua, kamar tidur utamanya, dan ini area keluarganya yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dengan keluarga Anda di lantai 2 ini. Sekarang kita lihat dulu yuk kamar tidur pertama, kamar tidur anaknya. Di sini kamarnya kalau dari desain dan warnanya diperuntukkan untuk anak laki-laki, dan saya suka banget di area sini sebenarnya. Areanya bisa kita manfaatin untuk bersantai, baca buku. Wah, asik banget nih. Karena ukurannya juga pas banget, sampingnya juga ada pencahayaan kaca yang maksimal. Ditambah di sini sudah kamar mandi dalam ya. Dan kamar mandi cukup besar ya. Oke sih, saya suka banget. Kita lanjut yuk ke kamar berikutnya. Nah, sebelum lanjut, saya mau jelasan lagi nih. Tadi kan kita baru bahas 7 keuntungan kalau Anda tinggal di Sumarecon Crown Gading. Nah, sekarang yang ke-8 adalah Sumarecon Crown Gading dirancang menjadi kota all-in-one city dengan mengedepankan sinergi antara kota modern dengan alam. Nah, yang ke-9 adalah The Next Generation Mall. Wah, ini sih pertama kali akan dibuat di sini konsep mall yang terbaru yang dimana di atasnya ada spot club yang keren banget. Nah, lanjut yuk. Kita lihat ke kamar yang kedua. Kalau ini sudah jelas konsepnya adalah untuk kamar tidur anak perempuan karena didominasi dengan warna pink dan juga abu dan ada putihnya. Jadi ini ya bisa disimpulkan untuk kamar tidur anak perempuan. Tetap dengan ada kamar mandinya yang cukup besar dengan sanitary Toto dan juga sudah dilengkapi dengan area meja rias yang menurut saya minimalis dan tepat guna. Udah beres, lanjut yuk kita ke kamar utama. Tapi sebelumnya saya mau ajak juga Anda untuk melihat ke area sini. Tadi yang saya sebutkan di bawah ya. Jadi Anda bayangin ketika pulang kerja, lagi capek, terus Anda lihat ke bawah, kerja keras yang Anda lakukan selama itu kayak berbuah manis gitu. Jadi Anda bangga banget dengan apa yang Anda lakukan. Oleh karena itu, keuntungan ke-10 Anda tinggal di kawasan Sumarecon Crown Gading adalah khususnya di kawasan Jasmine Residence ini, karena masuk ke dalam The Florana, itu adalah super cluster dengan konsep baru yang dikembangkan oleh Sumarecon. Akan ada konsep namanya Serene Green and Lake yang akan menjadi jantung kehidupan di kawasan ini yang dengan punya banyak komunitas center yang keren banget. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar utamanya yuk. Wow, ini sih Anda dan pasangan pasti akan jatuh cinta ketika langsung lihat ke sini. Kamarnya besar banget, mewah dan elegan banget untuk perpaduan interior desainnya. Oke, kita langsung bahas aja nih. Begitu masuk, di sini ada area kasur yang besar sekali, ini king size atau mungkin double king size. Kanan kirinya lega banget. Di sekeliling dari area kasurnya banyak sekali bukaan kaca dan jendela. Di sini ada satu, di sebelah situ satu, di kanan kirinya, kanan kiri kasurnya ada satu, masing-masing satu, dan ada area balkon. Tetap tidak ketinggalan. Dan balkonnya besar banget, yuk kita lihat. Wow. Ini sih Anda bisa taruh 2 kursi atau sofa kecil, 1 coffee table. Anda bisa santai pagi, sore hari, melihat pemandangan. Apalagi nanti kawasannya kalau jadi, wah pasti keren banget. Selain keren, udah pasti mewah.
Oke, lanjut. Ini baru area pertama. Tenang aja, masih ada 2 area lagi di kamar utamanya. Dan di sini ada satu spot yang ya bisa dimanfaatkan untuk misalnya Anda hobi baca, memikirkan ide-ide baru untuk bisnis atau usaha Anda, atau pekerjaan Anda bisa di sini. Lanjut. Wah, ini sih gede banget. Pasti pasangan Anda senang dan jatuh cinta banget ketika tinggal di sini. Nih, mulai dari walk-in closet-nya, Anda bisa lihat ke sini, wah, udah pasti rebutan nih. Mana yang punya istrinya, mana yang punya suaminya, udah tinggal milih mau yang mana. Ditambah lagi area meja rias sebesar banget. Ditambah di sini juga ada kaca yang besar sekali yang membuat pencahayaan dan sirkulasi udara di rumah ini, di kamar ini khususnya maksimal banget. Dan ini dia yang terakhir. Area kamar mandi yang besar dan mewah banget. Ini ukurannya sekitar 3,2 kali 3 meter. Jadi ukuran kamar mandinya sebesar kamar tidur pada umumnya yang ada di rumah-rumah model sekarang. Di sini juga terdapat satu bathtub dan masih ada area shower. Jadi misalkan kalau Anda lagi buru-buru nih, mau misalkan suami istri lagi mau berangkat kerja atau misalkan mau pergi di jam yang sama, nggak perlu khawatir. Satu bisa mandi di sini, satu bisa mandi di sini. Ditambah lagi juga untuk wastafelnya sudah double seperti ini. Ciri khas kamar mandi rumah mewah. Oke, sanitary juga sudah pakai Toto ya, yang terbaik yang pasti kualitasnya. Nah, kita udah lihat nih teman-teman dari lantai 1 hingga lantai 2 belum beres. Masih ada lagi. Kita akan lihat lantai 3-nya, yaitu area attic dan rooftopnya yang keren banget, kece banget, bisa buat tempat berkumpul atau ruang tambahan di rumah ini. Yuk. Pasti ada ciri khas mewahnya. Lihat nih, ada skylight. Jadi nggak perlu pakai lampu di siang hari sampai sore hari, udah pasti terang. Keren banget sih ini ruangan attiknya. Lihat deh, ini bisa Anda manfaatkan sebagai ruangan privasi Anda di rumah ini, atau jadi ruangan kumpul dengan keluarga inti, atau misalkan untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda. Dan juga bisa jadi ruangan multifungsi, bisa jadi kamar tambahan. Misalkan Anda memang butuh ruangan, ya bisa dibilang ruang hobi, atau mungkin ruangan untuk Anda fokus kerja atau usaha, bisa Anda lakukan di ruangan attic ini. Karena besar sekali ya untuk ukurannya. Di sebelah sini ada bukan kaca dan jendela, persis seperti yang ada di sebelah sini. Nah, jadi kalau Anda ingin cari spot untuk santai, baca buku, merenung, nyari ide, bisa Anda manfaatkan di sini atau di sebelah sana. Nah, atau nanti kita akan lihat ke area outdoornya, tapi sebelum itu saya mau kasih tahu juga di sini ada satu powder room. Jadi kalau Anda misalkan lagi kumpul-kumpul mau ke kamar mandi, nggak perlu ke bawah. Di sini juga sudah ada. Nanti tenang aja, nanti ada pintunya kok. Ini karena untuk rumah showing, jadi pintunya ditiadakan. Oke. Nah, terakhir ini adalah area kalau saya sih favorit banget. Ini buat kumpul sama teman-teman, santai ngobrol-ngobrol ya kan, mengenang masa muda ya kan. Bisa barbekyuan juga nih. Sini area outdoornya besar banget. Teman-teman bisa manfaatkan ini untuk area bersantai dengan teman-teman kerabat atau dengan keluarga nih. Mau tahun baruan, Natalan, Lebaran, atau mungkin arisan, bisa Anda lakukan di sini. Mas, mau meeting santai dengan partner, bisa nggak? Bisa. Jadi Anda bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Tinggal 2 lagi nih keuntungan yang belum saya sebutin mengenai Sumarekon Crown Gading. Yang ke-11 adalah, ini adalah sebuah world class infrastruktur dan arsitek dari Sumarekon. Dan ditambah lagi, ini adalah waktu yang sangat tepat buat Anda yang ingin beli properti. Lalu yang terakhir, nah ini yang paling puncaknya adalah, jadi kawasan ini kan baru banget launching ya. Buat teman-teman misalkan lagi cari rumah yang harganya start dari 952 jutaan. Jadi di sini ada opsinya. Kalau untuk yang di Regia itu start 952 jutaan. Dan untuk yang di cluster dari Jasmia ini yang kita review, itu start dari 2,7 miliaran. Jadi pilihannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan grand launchingnya akan dimulai nanti tanggal 12 November 2022. Jadi Anda masih punya waktu nih untuk menentukan mana sih yang paling cocok dengan kebutuhan Anda. Oke? Sip, kita udah beres nih bahas rumah dari lantai 1 sampai lantai 3-nya. Setelah ini kita akan lanjut untuk ke segmen berikutnya, yaitu bahas harga, cara bayar, dan tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga dan cara bayarnya. Oh ya, karena ini kan klasternya baru banget launching, jadi untuk hitungan detailnya nanti setelah proses NUP ya. Jadi buat teman-teman
Saya kasih sedikit bocoran cara bayarnya ada apa aja. Pertama cash keras, kedua installment atau cash bertahap ke developer, dan yang ketiga KPR. Nah, yang menarik KPR ini. KPR-nya ada subsidi DP 5%. Jadi DP-nya kan standarnya 10% ya di Sumarekon. Anda cukup bayar 5%-nya dan itu bisa dicicil 3 kali. Berlaku untuk klaster Regia dan juga Jasmia yang kita review tadi. Nah, jadi solusi banget nih buat teman-teman yang lagi cari rumah, tapi ada kendalanya di bagian DP-nya. Nah, untuk harganya sendiri, startnya itu untuk tipe yang paling kecil di sini di Jasmia, harganya start dari 2,7 miliaran, tipe 9x15. Ada juga tipe yang 10x15 dan yang terbesar yang tadi kita review adalah tipe 12x16. Start harganya 4,7 miliaran. Nah, untuk info lengkapnya, detailnya, mau tanya-tanya atau survei langsung ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja klik link di deskripsi atau kontak nomor telepon di bawah ini ya. Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat Anda yang mau request kita review di rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farm Asset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari rumah. Terakhir, buat Anda yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram kami di farm.estate dan YouTube kami Farm Asset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.